Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, limpahan berkah-Nya, limpahan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini diizinkan untuk bisa bertemu kembali walaupun secara daring ya, atau secara online. Perkuliahan ekonomi Islam kita lanjutkan seperti biasa, dan ini sudah masuk di pertemuan yang keempat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan ya, yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sehat dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya wabah corona. Oke, di pandemi corona ini kebiasaan kita kuliah di kelas berubah menjadi kuliah online, tapi tanpa mengurangi tujuan dan program kuliah kita tetap jalankan seperti biasa ya. Dan ini sistem ini sudah kita laksanakan di semester lalu dan kelihatannya berlanjut di semester ini ya. Kita sih berdoa mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun lah ya. Kampusnya kasihan juga tuh ya. Kampusnya berdebu karena tidak pernah diduduki. Baik, pada malam hari ini kita akan masuk pada presentasi kelompok yang kedua. Saya ada dikirim videonya, dan tadi sempat saya coba upload, cuman di uploadnya itu tidak sempurna karena perlu diedit ya, untuk suaranya terlalu kecil, sehingga saya edit lagi dan saya sudah upload. Ini mungkin sudah selesai uploadnya, bisa dilihat di akun YouTube. Baik, kepada kelompok kedua ya, yang akan mempresentasikan materinya, saya sudah bagi untuk screen-nya. Anda bisa langsung tampilkan videonya di presentasi ini. Oke, untuk kelompok 2 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing, yaitu Bapak Sunarto, SE, MSI, dan teman-teman sekalian. Alangkah baiknya pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Joshua Pranita Tarigan. Yang kedua yaitu Ajeng Kurnia Imanisari. Dan yang ketiga, Bella Serina Prayogi. Dan keempat, Faun Sutoya Ibrahim. Pada hari ini, kami akan membahas tentang karakteristik perekonomian Islam. Rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam presentasi ini adalah terbagi dua hal. Yang pertama yaitu tentang karakteristik perekonomian Islam. Dan yang kedua, pengertian paradigma dan filosofi ekonomi Islam dan kedudukan harta. Tujuan pembahasan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah terbagi dari 3 hal. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang karakteristik perekonomian Islam. Hal ini dibagi menjadi 3 pula. Yang pertama yaitu mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktik riba. Yang kedua, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dan yang ketiga, menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai kaidah. Dan yang kedua, untuk mengetahui peran ekonomi Islam
dalam masyarakat sehari-hari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan ekonomi Islam saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ajeng Kurnia Imanisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik ekonomi Islam. Terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adil. Menurut Al-Quran dan Hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan dan proporsional di antara semua penyusunan sistem perekonomian. Yang kedua yaitu tumbuh sepadan. Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Yang ketiga itu bermoral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dalam kepentingan jangka panjang, yaitu lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau individual. Yang keempat yaitu beradab. Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam yang disebutkan dalam Al-Mawsu'ah, Al-Ilmiyah, wa Al-Amaliyah, Al-Islamiyah dalam Gufron, yaitu yang pertama harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Karakteristik ini terdiri dari 2 bagian, yaitu semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaan Allah dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Yang kedua, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, hukum, dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Islam adalah agama yang menjaga diri tetapi juga toleran, membuka diri. Selain itu, Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan, yaitu mementingkan segi akhirat dan sukalaritas, yaitu segi dunia. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Yang kelima, yaitu bimbingan konsumsi. Dalam konsumsi Islam mempunyai pedoman untuk tidak melampaui batasan yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batasan-batasan makanan yang dihalalkan. Yang keenam yaitu petunjuk investasi. Yang ketujuh yaitu zakat. Zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Yang kedelapan yaitu larangan riba. Islam telah melarang segala bentuk riba, karenanya itu harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Yang kesembilan yaitu pelarangan garar. Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung garar. Garar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Yang ke-10 itu pelarangan yang haram. Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu yang dilakukan harus halalan thayyiban, yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Paradigma di sini diartikan oleh Thomas Kuhn sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Dengan pengertian itu, paradigma sistem ekonomi Islam ada 2, yaitu yang pertama prinsip atau disebut dengan al-mabda, yaitu akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam. Yang kedua itu dasar atau disebut dengan al-asas, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Al-asas ini terdiri dari 3 dasar pilar, yaitu yang pertama kepemilikan yang sesuai syariah, yang kedua pemanfaatan kepemilikan sesuai syariah, yang ketiga distribusi kekayaan kepada masyarakat melalui mekanisme syariah. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya untuk materi berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Fajrul Ibrahim. Saya ingin mempresentasikan tentang pengertian filosofi ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme.
Filsafat ekonomi Islam yang islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan atau rule of game suatu kegiatan. Kedudukan harta. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu ada kedudukannya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maupun di hadapan manusia. Demikian pula dengan harta. Kedudukan harta dalam pandangan Islam itu ada 4, yaitu 1 sebagai amanah, 2 sebagai perhiasan hidup, 3 sebagai ujian keimanan, dan 4 sebagai pilar kehidupan. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjutkan pembacaan dari teman saya. Berkenaan dengan harta dalam Al-Quran, dijelaskan juga larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi harta, yaitu perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia. Kedua, perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat berupa perdagangan yang memakai bunga. Ketiga, penimbunan harta dengan jalan kikir. Keempat, aktivitas yang merupakan pemborosan. Kelima, memproduksi, memperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti narkotika dan minuman keras. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri, jiwa dan raga, keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan dari sekarang. Adakah yang ingin bertanya? Arman? Di screen-nya di stop dulu. Oke. Saya mau bertanya, Pak. Pak. Neni, silakan. Itu langsung ke moderator aja. Halo. Iya, Mbak Neni. Apa yang ingin bertanya? Iya. Suara aja. Ya. Oke. Saya Lenianti dari kelompok 3. Tadi kan berkenaan dengan karakteristik ekonomi Islam. Di situ ada di poin berkenaan dengan keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Apa maksud dari kerohanian tersebut dan apa maksud dari kebendaan itu dan bagaimana menyeimbangkannya? Karena itu disebutkan adanya keseimbangan. Bagaimana caranya? Oke, sudah dicatat. Silakan. Bagi teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya? Pak, saya mau nanya. Joshua? Miming, Ya, Mbak. silakan, Miming. Saya Miming dari kelompok 3. Tadi di karakteristik ekonomi Islam ada poin petunjuk investasi ya. Nah, menurut proyek investasi yang seperti apa? Yang menurut karakteristik ekonomi Islam itu yang baik gitu. Kriterianya seperti apa sih? Kayak gitu. Oke, Mbak. Ya, oke, makasih.
Oke. Bagi teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, Ya, Pak Duri. baik. Terima kasih, Joshua. Saya ingin bertanya tentang, sedikit aja, itu tentang larangan riba. Bagaimana pelarangannya dan pencegahannya. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, cukup 3 pertanyaan sudah. Mana kelompoknya? Karena kelompoknya direspon dulu. Sebentar ya, Pak. Pak, Direspon suruh nunggu atau bagaimana? Ya, Joshua. Ada 3 pertanyaan. ya Pak. Ini sedang dicari jawabannya, Pak. Baik, sambil menunggu ya. Untuk materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan kedua ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini tinggal pendalaman saja. Ya. Tadi pertanyaannya yang nomor 2 ya, ya mungkin ya. Silakan dicari dulu ya. Petunjuk investasi karena ada kriteria atau karakteristik di ekonomi Islam ini ya berbeda ya. Kalau yang Mas Duri tadi itu pelarangan dan pencegahan dari riba ya. Nanti untuk kelompok lain silahkan dipersiapkan juga jawabannya, nanti bisa memberikan masukan kepada kelompok 2 ya, membantu ya, sehingga terjadi sharing diskusi yang baik antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya. Ya. Tadi yang Leni tanya, ini ada keseimbangan kerohanian dan kebendaan ya. Kerohanian di sini adalah yang dimaksud adalah keyakinan, ya, keagamaan atau agama lah ya. Dengan kebendaan yaitu materi atau ya barang lah ya. Barang. Seperti apa itu minta penjelasan tentang keseimbangannya. Sudah? Kelompok 2, silakan. Halo, Pak. Ya. Ya, Silakan Ajeng. Saya ingin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Miming mengenai proyek investasi seperti apa yang sesuai karakteristik ekonomi Islam. Itu ada 5 karakteristik. Yang pertama, proyek yang baik menurut ajaran agama Islam. Yang kedua, proyek tersebut mampu memberikan rezeki seluas mungkin kepada masyarakat. Yang ketiga, proyek yang mampu memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan menambah kekayaan. Yang keempat, proyek yang mampu memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Dan yang kelima, proyek yang mampu melindungi kepentingan anggota masyarakat. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilahkan. Mungkin Ajeng. Iya, Ajeng. Pak. Dari 5 tadi, coba kamu berikan tambahan penjelasan sedikit-sedikit tentang proyek tadi. Kalau untuk
Untuk yang pertama, proyek yang baik menurut ajaran agama Islam, itu maksudnya proyek apa sih yang, gimana ya, bentar. Jadi proyek yang baik untuk Islam itu kan Pak, jadi nggak seperti yang tadi dia jelaskan itu kan harus halal. Terus nggak apa-apa, skip aja yang nomor 2. Nanti dibantu. Iya. Kalau nggak bisa jangan dipakai. Silakan yang kedua. Yang kedua itu memberi rezeki seluas mungkin kepada masyarakat. Jadi seperti kalau kita peluang usaha gitu nah Pak. Jadi kan kita membuka terus kalau misalnya kita punya usaha terus kita cari karyawan, jadi kan membuka pintu rezeki untuk orang lain. Kalau untuk yang ketiga, memberantas kekafiran untuk memperbaiki pendapatan dan menambah kekayaan. Itu maksudnya untuk memperbaiki pendapatan. Jadi kalau ada yang kurang mampu, misalnya dia itu mungkin jualan yang kecil-kecilan, jadi kita bisa membantu. Ibu Bapak jangan ketawa, Pak. Kok kamu ngeliatin saya sih? Iya kan Bapak kelihatan. Padahal di antara 48 kok. Saya terusin Pak ya? Terusin Jeng. Jadi aja. untuk memperbaiki pendapatan, jadi kayak pengusaha usaha-usaha kecil itu kalau misalnya ada kayak investor yang misalnya dananya melebihi bisa dibantu untuk usaha-usaha kecil. Terus untuk yang keempat, memelihara dan menumbuhkan kembangkan harta. Ini kayak apa ya? Mungkin lebih mengembangkan diri usaha kali Pak. Terus kalau yang kelima, mampu melindungi kepentingan anggota masyarakat. Jadi lebih mementingkan kepentingan anggota atau orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Jadi apa sih Pak ya? Sebentar dulu. Nggak egois gitu nah Pak, nggak mementingkan diri sendiri, jadi dia mementingkan orang lain juga. Oke, cukup. Nah, Ajeng, ya. Tanyakan sama yang bertanya tadi, siapa namanya? Mbak Mimi. Jadi begini ya kesimpulannya. Pertama, yang itu proyek yang baik, jadi maksudnya proyeknya harus baik, harus halal begitu. Terus kalau memberi rezeki, misalnya membuka peluang, membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Terus kalau memperbaiki pendapatan, jadi kalau misalnya ada karyawan yang warga-warga yang awalnya tidak memiliki pendapatan karena ada proyek kita jadi berpendapatan begitu. Ya. Oke, ayo udah. Oke, makasih ya Jeng. Iya, sama-sama Mbak. Oke, kelompok lain mau nambahkan, mau bantu, silakan. Oke, mungkin saya tambahkan ya sebelum masuk ke kelompok yang pertanyaan yang berikutnya. Ada 5 karakteristik yang dimaksud tadi, baik halalan thayyiban ya, baik dalam arti ya tidak mengandung mudorot ya. Mudorot itu tidak mengandung hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ya, jadi proyeknya harus betul-betul membawa kemaslahatan, membawa kebaikan gitu ya. Sesuai dengan petunjuk dan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ya. Kemudian memberi rezeki seluas-luas mungkin untuk masyarakat sekelilingnya gitu ya. Jadi proyek atau company atau usaha yang didirikan itu tidak menimbulkan kesengsaraan terhadap lingkungan sekitarnya ya. Contoh nih, proyek pabrik ya, pabrik itu membuang limbah sembarangan ya. Pabriknya untung ya, pemiliknya untung, karyawannya gajian, tapi masyarakat di situ mendapat kesengsaraan dari pembuangan limbah yang
tidak baik, ya, sehingga mungkin tercemar lah, ya, bisa tercemar nih baik air maupun udara, ya, itu juga menimbulkan kemudaratan, itu dilarang di dalam proyek tersebut, ya, karakteristik ini. Kemudian juga kebisingan, ya, lingkungan masyarakat yang banyak penduduk di situ membangun pabrik yang menimbulkan suara, sehingga ya masyarakat di sekelilingnya itu terganggu, ya. Jadi bukan mendapat manfaat, malah mendapat kemudorotan atau ketidakbaikan, ya kan itu. Dimaksud di sini memberi rezeki. Setiap proyek yang dilaksanakan itu ada multiplier effect, ya. Multiplier effect itu kalau ada perusahaan di situ berkembang warung, berkembang rumah makan, kemudian orang jual di sekelilingnya itu mendapat manfaat lah, mendapat rezeki, ya. Di samping itu juga perusahaan juga wajib memberikan CSR, ya. CSR, ya, biasanya corporate CSR, ya. Itu kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian yang ketiga itu memberantas kekafiran. Kekafiran di sini artinya, ya mungkin buat yang non Islam ini, yang non Muslim mendengar kata itu agak asing, tapi di Muslim itu memang Allah itu di dalam Al-Quran sudah menjelaskan di surat Al-Kafirun, ya, bunyinya memang kafir. Kafir artinya memang tidak percaya terhadap Tuhan, ya. Jadi perusahaan yang di situ yang ada itu jangan sampai membuat orang malah ya mungkin menyembah selain Tuhan, kan gitu. Menyembah selain Tuhan. Ya. Diharapkan orang situ dapat melakukan ibadah dengan baik, ya, tidak melakukan kekafiran, ya. Kemudian di situ juga memperbaiki pendapatan dan tentunya apa yang dilakukan itu baik si pelaksananya maupun karyawannya, ya, itu juga atau pegawainya itu juga mendapat manfaat itu artinya pendapatan terus meningkat atau selerinya meningkat sehingga dia bisa menikmati dari apa yang dia kerjakan atau dia usahakan di perusahaan itu. Kemudian menumbuh kembangkan harta, ya. Artinya ya tentunya harta yang baik, Jadi proyek itu akan menambah aset, ya, menumbuh kembangkan aset yang kekayaan di sini adalah menumbuh kembangkan harta kekayaan perusahaan, tetapi dilakukan dari cara yang 1 sampai ke 3 tadi, ya, artinya aset atau harta yang bertambah itu dalam koridor atau dalam aturan yang sesuai dengan ajaran atau ekonomi Islam, seperti itu. Dan yang kelima adalah untuk meningkatkan kepentingan anggota, ya. Ya tentunya kalau kita belajar di perusahaan itu yang diuntungkan siapa sih dalam perusahaan atau di dalam suatu usaha? Jadi yang diuntungkan adalah pemilik modal dan karyawannya. Atau kalau di ekonomi manajerial itu ya ada pemilik, CEO, komisaris, ya itu yang diuntungkan. Ya kalau usahanya maju, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah pemilik modal. Kemudian siapa lagi? Yang diuntungkan adalah seluruh karyawan. Ya walaupun dia jabatannya direktur, manajer, supervisor, kepala bagian, staf, OB itu semuanya karyawan. Ya, jadi mendapatkan manfaat, ya, manfaat untuk seluruh yang bekerja di situ. Ya gitu ya Miming, ya, saya nambahkan ya Miming. Iya Pak.
Baik, terima kasih. Sekarang dilanjut lagi di pertanyaan berikutnya, jawaban pertanyaan berikutnya. Silakan. Mana moderatornya? Iya, Pak. Ya, silakan dilanjut. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Duri, yaitu tentang larang riba, bagaimana larangan dan pencegahannya. Pelarangan riba secara tegas dapat dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Cara menghindari riba, pertama, kita harus mengenali bahaya riba. Kedua, cara halal bertransaksi. Ketiga, lakukan transaksi yang diperbolehkan. Keempat, saling membantu. Kelima, menanamkan sifat kanaf pada diri sendiri. Mohon Sifat maaf. apa? Diulang. Sifat apa, Bella? Sifat kanaf pada diri sendiri, Pak. Kurang anu sih, Pak. Pelafalannya, Pak. Coba dibantu si siapa namanya tadi, Leni. Ajeng, Pak. Ayo, Pak. Oh, Ajeng. Ya. Maksudnya apa, Jeng? Saya belum paham. Kalau untuk sifat kanaf pada diri sendiri itu maksudnya menghindari dari bahaya riba. Oh, Hanafi. Tanya Hanafi itu artinya apa? Ya, Pak. Apa artinya, nama Fi? Ganti nama saya nggak, Pak? Artinya apa? Kalau Muhammad artinya orang yang cerdas. Kalau Abdul tuh kurang tahu saya. Kalau Abdul, Pak. Kalau Hanafi itu orang yang jalannya. Hanafi aja, bro. Hanafi aja. Hanafi artinya sesuai dengan koridor agama, jalan yang lurus lah ya. Ya. Oke, lanjut, Ajeng sama siapa tadi? Ya, Pak. Kalau kanaf itu maksudnya kita menghindari dari bahaya riba. Oke. Kalau sifat kanaf itu kan dapat dilakukan dengan senantiasa bersyukur atas apapun yang kita terima. Mungkin saya bisa jelasin yang poin-poin yang disebut sama Bella. Itu kan yang pertama ada kenali bahaya riba. Nah, kalau itu kan riba tuh membuat orang tuh dililit hutang. Terus hutangnya itu kan tinggi-tinggi, Pak. Jadi sebisa mungkin untuk tidak berhutang. Kalau misalnya mau ngutang sih cari yang bunga kecil-kecil aja, Pak. Biar nggak riba. Kan riba, Mbak. Ya. Kan yang kecil aja. Tetap biar kecil namanya riba. Kalau gitu nggak usah minjam. Nggak bisa. Orang butuh. Kalau orang butuh kayak mana? Ya makanya belajar ekonomi Islam. Kan riba, Pak, kalau minjam. Ya sudah, nanti dibahas. Lanjutkan aja, nggak apa-apa kok. Silakan berpendapat. Iya, kalau yang kedua itu cara yang halal bertransaksi. Itu kalau apa namanya? Apa sih ya? Sebentar lupa ya. Saya sambil mikir, Pak. Oh, tak kira sambil yang lain. Iya. Silakan. Bagus kalau sambil mikir. Iya. Soalnya kalau sambil makan kan nggak bisa, Pak. Iya sih, nggak boleh dilarang. Ya, nggak boleh. Nah, maksudnya itu kan kita harus halal. Maksudnya transaksinya itu harus halal, nggak boleh kayak tadi itu kan ada yang dijelaskan untuk transaksi itu harus halalan thayyibah. Nah, terus yang ketiga itu
itu kan melakukan transaksi yang dibolehkan. Itu kan ada beberapa jenis transaksi, Pak. Terus ada transaksi mudarabah, terus transaksi itu diperbolehkan untuk menghindari datangnya riba. Terus transaksi itu juga dapat dilakukan dengan cara kerjasama oleh dua belah pihak. Kalau yang poin keempat itu, poin keempat itu saling membantu. Jadi kan kita kan sesama manusia atau masyarakat itu kan harus saling membantu. Kalau ada yang susah mungkin bisa dibantu. Tapi kalau untuk minjam duit bisa dibantu, Kakak? Bisa, Mbak. Ya, nanti dibantu sama Ulfa jawab. Nah, kalau yang poin ke-6 kan yang tadi saya jelaskan untuk kanap. Kanap itu kan kita menghindari dari riba. Mungkin itu aja dari Pak Duri. Apa sudah cukup atau masih ada yang kurang, Pak? Bisa saya bisa saya tanggapi, Pak. Sebelum Pak Duri nanggapi, biar saya tanggapi. Bisa ya, Pak Duri? Lanjut. Nah, ya. Silakan. Nanti Pak Duri biar yang nanggapi yang terakhir ya, bisa kan? Ya, sudah mantap. Ramu. Saya tanggapan dari saya di sini, Pak. Sini pertanyaan dari Pak Duri itu mengenai larangan riba dan pemberantasan riba. Pemberantas riba itu bagaimana? Tentunya dulu kita ketahui itu riba itu apa artinya. Itu artinya riba ini memberikan bunga yang berlebihan kepada peminjam ketika saat pengembalian dan jumlah peminjam, sehingga memberikan pinjaman yang bunga yang lebih tinggi kepada peminjam, sehingga terlalu dibebankan kepada peminjam. Dalam artinya memberikan pinjaman yang lebih tinggi kepada peminjam. Intinya dalam setiap ajaran agama baik Islam maupun Nasrani maupun agama yang ada di Indonesia itu mengenai riba ini semua dilarang di dalam ajarannya, baik di dalam Al-Quran, begitu kitab suci dalam Kristen, dan juga di kitab suci agama lain. Nah, tentunya dalam hal ini kalau sudah larangan, ya tentunya kita manusia yang hidup di dunia ini intinya tidak boleh melakukannya, dilarang oleh ajaran agama. Tapi terkadang kita manusia ini yang butuh kebanyakan segala sesuatunya, kekurangan terus. Tapi karena ini dengan kekurangan kita itu, maka kita terpancing dengan hal itu, sehingga jika kita kasih pinjaman sama orang lain, kita memberikan bunga yang lebih tinggi, sehingga membebankan orang yang meminjam tersebut. Jadi di sini di dalam ajarannya juga ketika kita melakukan hal tersebut, maka ada hukumnya. Ada hukumnya itu semua. Jadi ketika kita melakukan itu, suatu saat kita dapat biasa dikatakan karmanya. Biar kalau di ajaran Nasrani ada karma, biarpun kita tidak dapatnya saat ini, tapi di kedepannya pasti kita dapatkan. Mungkin di keturunan kita, anak cucu kita, generasi kita pasti dapatnya nanti ini. Entah apa yang Maha Kuasa berikan sama kita untuk ini. Jadi seperti yang dijelaskan dari kelompok yang presentasi ini, memang sudah dijelaskan di sini. Sudah dijelaskan bagaimana larangan-larangan di dalam riba ini. Tentunya kalau untuk biar nggak terjadi dalam diri kita hal ini tentang riba, jadi kita harus ikuti ajaran yang Maha Kuasa sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, gitu. Itu aja Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Arman. Baik. Saya mau nambahkan ya untuk pertanyaannya Bang Duri. Bang Duri itu pelarangan dan pencegahan dari riba, ya. Untuk pelarangan itu langsung bukan dari manusia lagi, tak langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya, saya nggak sebutkan ayatnya, artinya saja orang-orang yang makan atau mengambil riba, dia tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan atau dia kena penyakit gila, ya. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli itu diperbolehkan dan mengharamkan riba. Jelas riba itu diharamkan, ya. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan itu, lalu terus berhenti dan mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu, ya, sebelum datang larangan, itu urusannya kepada Allah. Jadi langsung urusannya nanti kepada Allah. Dan orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, ya, penghuni neraka, ya. Mereka kekal di dalamnya. Jadi pelaku riba ini ancamannya adalah menghuni neraka kekal, ya. Mereka itu kekal di dalamnya, ya. Nah, ini kemudian Allah juga menyampaikan di surat Al-Baqarah tadi 275, sekarang 276, artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi barang siapa yang melaksanakan riba akan dimusnahkan, ya. Dan barang siapa yang menyuburkan sedekah maka akan ditambah hartanya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, riba ini dikatakan orang yang kafir dan orang yang berbuat dosa, ya. Yang dimaksud dengan memusnahkan riba adalah memusnahkan harta itu atau meniadakan keberkahannya. Hartanya ada tapi nggak ada berkahnya. Hartanya ada tapi nggak ada manfaat. Sama kayak kaya raya, rumahnya bagus, mobilnya banyak, tapi dia makannya ditimbang, wortel, kentang aja, mungkin berapa on gitu aja. Dia tidak bisa nikmatin rumahnya, dia tidak bisa nikmati uangnya, dia tidak bisa menikmati harta bendanya, dia sengsara, bed rest di tempat tidur. Ya, itu hilang berkahnya. Ya, artinya dimusnahkan buat dia. Dan yang dimaksud menyuburkan sedekah yaitu memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Jadi orang yang bersedekah atau berbagi harta itu dapat manfaat banyak. Badannya sehat walafiat, anaknya baik. Kalau tadi yang melakukan haram, ya kata Harman tadi akan dapat karma, ya. Orang yang melakukan haram tadi ya mungkin anaknya narkoba. Bayangkan, pilih anak narkoba atau anak yang taat kepada Tuhannya, taat kepada orang tuanya, kemudian baik kepada sesamanya, tapi hartanya nggak banyak, tapi keberkahannya yang luar biasa, ya. Ini maksudnya adalah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya, ini yang sangat berbahaya dan diancam di neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Kemudian yang tadi 276, sekarang Al-Baqarah 278, di sini artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Itu tegas. Jadi instruksinya bukan lagi dari Rasulullah, tapi langsung dari Allah melalui Al-Quran. Riba ini ya dilarang. Ya. Tadi kan, Pak, saya tidak punya uang, pinjam pakai bunga, riba. Ya. Makanya kalau barang siapa yang sudah menyadari meminjam uang berbunga itu riba, segeralah tinggalkan. Ya, nah memang kelihatannya ekstrim. Pak, saya kerja di leasing, Pak. Leasing itu menerapkan bunga, Pak. Ya, berarti Anda bekerja di tempat yang melaksanakan praktek riba. Pak, saya kerja, Pak, di bank konvensional, Pak. Bank konvensional memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan bunga, Pak. Apakah itu riba? Iya, itu riba. Itu dilarang. Dan tadi Allah sudah melarang keras, ya, segala tinggalkan dan jauhi, ya, jauhi, tinggalkan dan jauhi. Jangan ini. Nah, makanya kita kenapa belajar ekonomi syariah? Nah, inilah kita coba memahami, ya, Tuhan itu mengajarkan
ekonomi secara Islam itu seperti apa agar tidak melakukan riba, ya. Nah, pelaku riba itu siapa aja sih di antaranya yang saya katakan? Saya dulu pernah bicara di kelas, ya, bicara di kelas. Ya, saya bilang mahasiswa yang saya ajarkan nanti kalau sudah lulus, ya, hindarilah pekerjaan-pekerjaan yang melakukan riba atau mempraktekkan praktek riba, ya. Contoh kalau di desa atau di kampung itu ada namanya orang yang minjamkan uang itu apa ya namanya? Bang. Rentenir, Pak. Ya, rentenir yang biasanya bawa buku gitu ya. Bawa buku, pinjam 10.000, nanti kembalikannya 11.000, pinjam 1 juta, kembalikannya 1.100.000 atau 1.200.000, ya, pinjam 10 juta, kembalikannya 12 juta, seperti ya itu. Jadi Allah mengancam orang-orang yang melakukan seperti itu melakukan riba, ya. Cara mencegahnya seperti apa? Ya, cara mencegahnya diantara kita malam ini belajar gitu ya. Ini sudah tindakan pencegahan agar kita juga tidak melakukan tindakan riba atau nanti kita saat menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan atau satu usaha juga tidak melakukan riba. Ini juga pencegahan. Harusnya yang mencegah itu adalah pemerintah dan para kaum alim ulama, namanya alim ulama dan umaroh, ya, yang mencegah, karena Al-Quran itu sudah jelas menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan riba maka nerakalah nanti mereka ada di dalamnya, kekal di dalamnya, ya. Kemudian yang pertanyaan yang buat saya kemarin sempat bingung, ya, Pak, saya kerja di leasing, apakah besok saya harus mengundurkan diri, Pak? Ya kan? Pertanyaannya, karena riba ini dilarang, Pak. Saya mau tanya, sekarang orang yang minjam uang atau orang yang bekerja di suatu perusahaan yang melakukan riba, melaksanakan riba, saya bertanya, siapa yang jamin kita besok pagi masih hidup? Ya, nggak ada. Kalau kita pinjam uang di leasing, pinjam uang di bank untuk beli sepeda motor, beli ini, beli itu, yang menjamin kita besok masih hidup siapa? Ya kan? Makanya mereka yang menjalankan praktek riba mesti diasuransikan. Khawatir nanti orangnya meninggal, ini yang bayar siapa ya? Pasti asuransi. Bayangkan mereka aja sudah antisipasi. Lah kita, ya. Makanya kalau meninggal masih dalam keadaan berutang, kita belum masih bisa diterima. Kita tergantung-gantung, ya. Artinya masih harus diselesaikan oleh ahli warisnya hutang tersebut, ya, seperti itu. Jadi ekstrim nggak, Pak? Besok saya berhenti, Pak. Ya, ya, kalau orang namanya taubatan nasuha itu kan ya tidak bisa ditunda, ya. Kata berhenti ya berhenti. Sekarang saya mau tanya, yang jamin hidup kita siapa sih? Ya, yang menjamin hidup kita ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini yang menjamin itu Allah. Makannya itu dijamin, rezekinya itu dijamin. Ya, kita kerja loh belum tentu uangnya untuk kita. Betul ya? Kita kerja itu belum tentu uang kita. Rezeki kita ya rezeki yang masuk di mulut yang kita makan, itu adalah rezeki kita. Nah, Pak, supaya nggak ekstrim gimana, Pak? Serem banget, Pak. Supaya nggak ekstrim, sekarang mulailah berpikir, dipilah dan dipilih, ya, pekerjaan atau perdagangan atau sistem yang kita ikuti, mau yang mana, ya. Islam mengajarkan orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, sistem riba ini kan untung sepihak, yang minjamin uang saja yang untung, yang dipinjami pasti rugi. Kenapa? Karena di dalamnya ada bunga. Saya tanya, orang yang pinjam uang itu apakah orang kaya? Tidak. Semua orang yang pinjam uang adalah orang yang tidak punya uang. Betul ya? Ya. Atau semua orang yang pinjam itu adalah orang yang butuh uang tambahan karena dia tidak ada kemampuan untuk membeli. Jadi dia meminjam. Ya, solusinya, Pak, sekarang apa, Pak, kalau kita tidak bisa meminjam uang di leasing, di konvensional, di leasing, di bank, atau di rentenir, ya.
Ya, makanya kita mengenal ekonomi Islam. Ya, di ekonomi syariah, ekonomi Islam itu kalau Anda ke bank syariah itu akadnya berbeda, ya, bukan bunga, tapi nanti ada bagi hasil, ya kalau itu untuk usaha. Jadi seperti itu. Nanti kita akan dalami lebih dalam tentang syariah. Oke, mungkin cukup ya, Bang Duri ya. Siapa? Oke, kita lanjut di pertanyaan ketiga deh. Silakan, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Leni, yaitu tentang bagaimana cara menyeimbangkan kerohanian dan kebendaan. Kerohanian itu seperti keyakinan atau kepercayaan, sedangkan kebendaan itu seperti materi atau harta. Jadi kita harus mempergunakan harta dunia dengan baik, misalnya seperti sedekah atau membantu orang yang membutuhkan. Jadi kita harus seimbang antara agama dan materi. Karena agama mengajarkan kita untuk toleransi, tidak melihat itu siapa. Kalau memang harus dibantu, ya kita bantu. Dan Islam memiliki unsur agama, yaitu mementingkan segi akhirat, membantu orang lain, menginginkan ridho Allah. Mungkin sekian. Bella coba jangan goyang-goyang, itu jadi bingung kita. Oke, yang lain mau nambahkan kelompoknya silakan. Saya mau tanggapi, bisa Pak? Nanti dulu yang kelompoknya dulu, kasih kesempatan. Oh iya Pak, iya. Ada Miming, ada siapa tadi? Ajeng Bapak. Hah? Ajeng, Mbak Miming terus Bapak ini. Ajeng, Pak. Iya, ada Ajeng, ada siapa lagi tadi? Joshua. Ya, Joshua. Siapa lagi? Sama Fauzil, Pak. Tapi dia tadi di jalan. Katanya nggak bisa masuk. Kenapa? Kita bisa masuk, Pak. Tapi belum di-admit sama Bapak. Dari tadi dia nungguin, Pak. Sudah. Ini Stefanus saja yang ada. Adam. Fauzil, tidak ada Fauzil. Apakah Fauzil sudah masuk? Bentar, Pak. Udah masuk deh, Pak. Kayaknya Fauzil. Fauzil mana? Bantuin kelompoknya dong. Oke, silakan. Yang lain. Arman sudah nyampaikan nih, mau yang lain mungkin mau kepingin sebelum Arman menjawab, kasih kesempatan buat yang lain ya, Man ya. Pak, silakan Pak, silakan. Silakan. Ayo, selain Arman, nanti katanya, wah Bapak ini pilih Arman terus. Oh tidak Pak, bagi-bagi juga. Ya, bagi-bagilah. Ayo, silakan. Pak, Bu. Ini, Pak. Ya, silakan, Miming. Bisa dikatakan begini nggak Pak? Kan tadi dibilangnya kerohanian itu keyakinan atau mungkin secara anunya agama gitu kali Pak ya. Terus kebendaan itu materi. Bisa dikatakan gini Pak, contohnya aja nih, mungkin kita kerja kan cara materi nih Pak, tapi kita tidak meninggalkan sholat kita, begitu kah Pak cara menyeimbangkannya? Ya, nggak apa-apa. Teruskan aja, nanti saya bantu jawab. Iya, begitu sih kalau gambaran saya sih Pak, menyeimbangkan rohani dengan materi. Saya dari contohnya aja, maksudnya buat memahaminya. Itu cukup Pak, itu aja. Oke, silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Boleh ya Pak? Silakan. Farid, silakan Farid. Pak, kalau yang saya tahu kan Pak, kalau bank yang yang permodalan syariah itu kan cuma satu Pak di Indonesia Pak ya, kayak Bank Muamalat gitu Pak. Sementara bank-bank syariah lain itu, contohlah Bank Mandiri Syariah, Bank BCA Syariah, pokoknya yang baru-baru syariah itu kan sebagian besar permodalan adalah dari bank konvensional Pak. Nah, apakah di situ ada pengaruhnya nggak Pak? Jadi kalau
dari permodalan aja mereka sudah dari bank konvensional Pak, yang dasarnya adalah mungkin ada hasil riba atau apa gitu Pak. Apa itu masih bisa dibilang bank syariah Pak? Oke, ini pertanyaan Farid, nanti saya jawab ya, kita kelarin yang keseimbangan kerohanian dan kebendaan dulu ya Farid ya. Nah, terus satu lagi Pak, karena begini, kayak Iya. sekarang di bank muamalat itu kan mereka sedang stop untuk pinjaman segala macam Pak. Jadi kayaknya pilihan orang itu untuk untuk meninggalkan riba tuh kayaknya agak sulit Pak. Oke. Oke, cukup 2 ya, nanti ya baru saya bantu ya jawab ya. Ya, Pak, Kita ya. selesaikan dulu pertanyaannya dari Leni dulu. Oke, kita fokus pada pertanyaan keseimbangan kerohanian dan kebendaan dulu ya, sebelum nanti ke pertanyaannya Farid. Oke, yang lain silakan bantu. Bang Roy, diem aja nih Bang Roy. Bang Roy ada gak ini? Ada, Man. Aduh, ketunggu Bang Roy, mana tanggapan ini? Udah tersampaikan tadi semua dari Arman, Pak. Oh iya. Apa ini Ayo silakan Man. Dipikirkan Arman, Pak. Oke Arman, silakan. Baik Pak, saya coba tanggapi lagi Pak ya. Ya, silakan. Dari pertanyaan Mbak Leni tadi, keseimbangan materi, kebendaan dan kerohanian ya. Menurut saya sih Mbak begini, kalau keseimbangan materi dan kerohanian, gini, dalam diri kita harus kita tanamkan begini, dalam pribadi saya sendiri ya begini, saya nggak tahu orang lain juga, dan mungkin begini sama juga sama orang lain. Jangan membuat iman kita itu goyah terhadap apa yang kita lihat. Jangan membuat kepercayaan kita itu dalam ini ya, lebih jelasnya. Yang penting jangan sampai goyah iman kita itu hanya gara-gara materi. Nah, jadi begini, contohnya contoh dekatnya seperti para pemimpin kita ya, yang menerima suap inilah. Ini kan salah satu materi juga, menerima materi. Jadi sebelum menerima materi ini harus ditanamkan dalam dirinya ini mengenai ajaran-ajaran agama tadi. Makanya di sini kita mempelajari ekonomi syariah. Jadi tentunya juga contohnya yang saya ambil ini seperti contohnya ya bupati nih yang menerima suap ini ya. Sebelum menjalankan tugasnya ini, tentunya mereka sudah disumpah dengan janji laba-laba yang disampaikan sebelumnya. Jadi seandainya, nah ini berdasarkan sumpah janji mereka ini harus mereka seimbangkan dengan materi-materi yang mereka dapat atau mereka temui nantinya gitu. Begitu juga di dalam diri kita. Hal kecil aja apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat di dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Jadi harus kita berdasarkan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, berdasarkan Al-Quran dan kitab suci kita. Gitu sih Pak, tanggapan dari saya. Baik, Devita, kok senyum-senyum, silakan Devita mau nambahkan. Enggak Pak, sudah yang Arman bilang itu Pak. Baik, saya tambahkan dulu ya untuk keseimbangan kerohanian dan kebendaan. Jadi manusia itu punya kebutuhan jasmani dan rohani, ya. Apa itu kebutuhan jasmani? Ya, makan, minum, tidur, itu kebutuhan jasmani, ya. Kemudian kebutuhan rohani itu apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan kedekatannya sama Sang Maha Penciptanya, Sang Tuhannya, ya. Bisa nggak keduanya itu dipisahkan, ya? Ya bisa-bisa saja. Ya, kalau orang melupakan Tuhannya kan berarti ya tidak seimbang lagi gitu ya. Makanya ada keseimbangan ya antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani ya. Nah, kebutuhan rohani kalau kita penuhi tentunya kita damai, tenang, mengerjakan sesuatu yang
kita kerjakan, baik dalam pekerjaan maupun dalam keseharian kita sesuai dengan tuntunan agama. Ada fungsi kontrol, yaitu fungsi kontrolnya adalah kalau di dalam Islam itu Al-Quran dan hadis, ya, mau makan baca doa, mau masuk WC baca doa, makan berhenti sebelum kenyang, ya kan? Makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini juga keseimbangan. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan sampai kekenyangan gitu ya. Nanti mau muntah sampai masih. Nah, jadi betul-betul ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, ya. Terus yang dikatakan tadi terkait Pak, orang sudah disumpah Pak pakai Al-Qur'an Pak, sudah disumpah Pak pakai Injil Pak. Kenapa mereka tetap melakukan kejahatan, ya? Kejahatan itu karena ada kesempatan. Ya, nanti kalian juga akan jadi pejabat-pejabat semua nih, ya, baik pejabat pemerintah maupun pejabat di perusahaan, ya kan sekarang masih muda-muda, ya nanti akan jadi ketua KPK, gubernur, bupati, ya ketua DPR, yang paling repot nih ketua partai, ya, ada ketua partai. Jadi kalau jadi pejabat sekarang ini tadinya orang baik, orang jujur, wah sholatnya terjaga, membaca kitab terus, tetapi pas duduk di situ serangan itu tak ada henti-hentinya, pagi, sore, siang, malam, subuh diserang terus. Bapak bisa jadi karena kami, kenapa Bapak melupakan bantuan kami, enak-enakan Bapak duduk ya, begitu kan? Jadi tekanan itu bertubi-tubi, makanya orang yang kuat iman saja itu masih akan bisa diuji lagi, akan dicoba lagi, kecuali satu pilihannya, dia mundur, ya, menghindari kelompok yang memang tadi materialistis tadi, rakus akan kekuasaan dan rakus akan harta, ya. Kita sudah seimbang memelihara diri kita, menyiapkan diri kita dengan keimanan dan kita seimbangkan kebutuhan rohani jasmani kita, tetapi lingkungan kita berada di mana nih, ya? Kita kan tidak menjustifikasi pejabat atau partai atau anggota dewan, tetapi yang fakta saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya masih begitu berat ujian itu, ya, karena saat merebutkan tahta tadi, ya, tahta atau kursi tadi, kursi jadi pejabat, kursi jadi anggota dewan dan lain-lain, itu perjuangannya ya memerlukan dukungan beberapa pihak, sehingga yang mendukung itu menagih gitu deh. Ini yang memang sulit. Makanya itu harus dilakukan serentak, ya. Serentak itu artinya bisa menyeimbangkan kebutuhan jasmani rohani itu dilakukan secara serentak, ya. Tentunya yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah pemerintah untuk membuat sistem atau aturan-aturan yang baik supaya tidak pejabatnya tidak melakukan korupsi, ya. Kemudian rakyatnya juga mendapat keadilan dan seperti itu. Itu yang saya jelaskan tentang keseimbangan jasmani dan rohani. Keseimbangan rohani itu adalah dia beribadah kepada Tuhannya, kemudian kebutuhan jasmani atau kebendaan adalah bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, ya, baik sandang, pangan, papan itu, ya, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan primer, sekunder dan tersier itu adanya di kebendaan tadi. Cukup ya, karena saya harus menjawab pertanyaan Farid ini. Ya, waktunya juga. Kalau nggak salah malam ini nggak ada kuliah lagi ya, Arman? Kami, iya sih Pak, nggak ada. Cuman kami mau istirahat juga sih Pak. Sama. Sama, Man. Kalau itu setuju saya, Man. Sekarang saya akhiri juga. Iya Pak, soalnya saya baru pulang juga ini. Oke, baik, saya lanjut ya. Saya jawab aja pertanyaannya Farid ya sebelum nanti ditutup ya, biar cepat aja di closing. Pak, gimana Pak, bank syariah yang sekarang ada di Indonesia itu modelnya kan dari bank konvensional Pak.
Oke, sekarang gini, orang mau benar itu kan tidak langsung serta-merta ya. Kalau dia tidak didukung pemerintah ya nggak mungkin juga lah. Kecuali Mas Muhammad Farid ini punya uang 1.000.000.000.000 ya. Ini saya wakafkan uang saya untuk kepentingan syariah ya. Aman lah bank-bank tadi ya. Ini bank konvensional yang baru membuka bank syariahnya, contoh BPD Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, uangnya kan dari mana? Ya dari sebelahnya juga, kantong sebelah gitu. Kantong sebelah itu dari mana? Ya mereka mempraktekkan pekerjaan riba kan itu ya, membunga-bungakan uang. Terlambat bayar, bunga. Terlambat lagi, bunga. Jadi bunga berbunga. Wah, asik sekali ya. Jadi indah sekali di bank itu banyak bunganya ya. Sayangnya bunga api, ya kan? Bunga api yang ada. Ya, cerita kan ada satu ustadz yang cerita, saya nanganin mayat saat ngubur kepala cabang, Bang, itu langsung kebetulan yang saya kubur itu, yang dikuburkan itu ada 2 lubang, ya kan? Nah, lubang yang dimasukkan adalah lubang mayat lain sebenarnya yang akan pakai. Nah, kebetulan sih, mohon maaf, saya nggak nyebutkan nama dan banknya kan, nggak apa-apa ya. Saat mayatnya diturunkan, dimakamkan, selesai, kemudian pas sudah mau pergi, datanglah yang punya lubang ini. Loh, kenapa pakai lubang kuburan kami? Ini kan lubang kuburan kami. Loh, mohon maaf, kami salah alamat gitu kan. Ya kalau gitu bongkar. Dibongkar, saat dibongkar sudah keluar asap. Di dalam kuburnya itu terbakar hangus mayitnya, terbakar hangus. Kemudian ditutup lagi, cepet-cepet tutup. Kalau gitu biar pakai lubang sebelah aja punya sini. Kami tidak mau pakai yang bekasnya orang yang terbakar kan gitu kan. Biar nanti jangan-jangan mayitnya terbakar juga gitu. Ini fakta yang disampaikan. Silakan dibuka YouTube juga, itu pengakuan ada saksi hidup dari itu. Ditelusur dari mana? Dulu, itu dulu pegawai salah satu kepala cabang bank gitu. Bisa, itu dulu rajin sholat, rajin puasa gitu kan. Kenapa pulangnya dalam kondisi sampai berasap terbakar gitu. Nah, itu yang tadi yang saya katakan, Al-Qur'an menyatakan bahwa riba itu memang sangat keras ya dilarang. Ya. Saya mau katakan bahwa orang yang pinjam uang itu adalah orang yang tidak punya uang. Kemudian dia dikasih bunga, sakit nggak? Pahit banget lah. Habis itu diancam, diteror, diintimidasi, suruh bayar. Nggak punya uang. Pak, kami punya uang 500.000, ini pun untuk anak sekolah dan beli beras. Kami tidak mau tahu, harus bayar. Bayarlah, sehingga dia nggak tahu makan apa. Anaknya mungkin nggak sekolah, karena nggak dibayar kan gitu. Nah, seperti ini. Jadi, kondisi riba ini memang diperangi oleh siapa? Oleh kita-kita semua. Ya, sejak kini ya. Katanya Mas Duri, Bang Duri tadi gimana? Ya pencegahan sekarang kita belajar nih. Ya, belajar agar tidak melakukan riba. Pak, yang sudah ada seperti apa? Udah jalan aja. Ya, jalan aja. Sekarang kita mau langsung bersih diri ya nggak mungkin lah ya. Kita mau mulai dulu. Yang penting mindset kita, perilaku dan perbuatan kita sudah menuju. Ayo, ada niat baik lah melakukan syariah, ya. Pak, hartanya dari riba, Pak. Ya pelan-pelan lah Anda. Bagaimana yang punya harta itu memikirkan membersihkan diri. Mungkin sebagian keuntungannya ya entah diapakan lah, ya. Karena yang saya katakan tadi, harta riba itu penyakit ya. Harta riba itu penyakit. Dikasih makan anak juga anaknya bisa bahaya, ya. Dikasih makan istri juga bisa juga bahaya, menimbulkan yang tadi kata Arman tadi ada karma pala, itu ngeri sekali ya. Kasih makan anaknya bukan kuliah tapi malah narkobaan kan gitu. Ya. Itu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh logika, tapi itu terjadi gitu. Secara logika nggak mungkin lah itu anak, tapi fakta di lapangan ya. Fakta di lapangan ya. Apa yang menjadi larangan Tuhan itu dilakukan, maka hukum yang dipelihara, yang tak nampak, yang pelihara siapa, itu tetap terjaga. Kan orang kadang-kadang terbebas dari hukum pidana, tapi tidak akan bisa lepas dari hukum Tuhan.
baik dunia maupun akhirat. Ya kan? Pak, gimana Pak kalau pejabat ketangkap KPK, Pak, terus dimasukkan penjara? Oh, itu berarti disayang. Beneran? Disayang Tuhan. Ada kesempatan untuk taubat. Betul ya? Ya, kalau pas korupsi segala macam, tahu-tahu kena serangan, mati. Kayak apa mempertanggungjawabkan nanti perbuatannya? Ya kan? Kalau dia melakukan ini, kemudian ditangkap, dia di dalam penjara masih, ya ampun Tuhan, ampuni aku dosa-dosa, ya kan, masih ada kesempatan bertobat, berarti dia masih disayang. Mungkin itu. Terus bank muamalat menyetop pinjaman, ya, yang Anda ada pilihan adalah bank konvensional. Udahlah, hidup ini tidak satu jalan, banyak jalan menuju Roma, ya. Berdoalah, kalau kalian tobat, berdoalah, minta petunjuk dari Tuhan, ada jalannya. Ini kadang-kadang karena buru-buru aja. Aduh, nggak ada pilihan, Pak. Aku udah pinjam ke rentenir aja. Rentenir siapa? Ya, yang rentenir itu kan bisa emak-emak di kampung yang bawa buku itu ya. Bisa. Juga bisa yang pakai dasi, wangi, cantik, itu juga sama aja. Casingnya aja beda. Ya kan? Casingnya beda. Ya perilakunya sama aja. Ingat ya, nanti tanggal 1 nggak bayar, tak tambahin loh. Bukan 1.100.000 lagi, 1.120.000. Nanti lewat tanggal 10, kena lagi 1.140.000. Lewat tanggal 20, 1.200.000. Ngeri kan? Sama nggak? Sama aja, praktek itu juga dilakukan. Casingnya aja beda, satu pakai AC, ganteng, cantik, ya kan, pakai dasi, blazer. Sama emak-emak yang pakai jari gitu ya, bawa buku, pakai tas kempet ini, bukunya ya. Ini tas cicilan sama bukunya catatan ini. Podo ae, sami mawon, ya, sama baik. Ya sama aja. Itu ya, mudah-mudahan yang hadir di sini di dalam hidupnya tidak melakukan itu. Kalau sekarang lagi melakukan itu, ya udahlah, mulai berpikirlah, arahkan pikiran kita menuju jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk yang ada di ekonomi Islam, ya. Karena kalian ini orang-orang hebat nih, nanti orang-orang yang akan melakukan praktek kegiatan ekonomi di masyarakat maupun menjadi juga pejabat negara, ya. Mudah-mudahan, saya berharap dapat petunjuk lah. Hidup ini bukan sekali, ya. Kata Arman tadi, ada kehidupan lain setelah ini. Gitu ya, Bang Farid ya. Cukup ya, Farid? Iya, Pak. Cukup, Farid. Pak. Cukup, Pak. Oke. Jadi kalau mau bersih total belum bisa, ya. Minimal sudah niatnya ada. Bank-bank itu kalau dibilang sudah bagus, ada bank syariah, teruskan ya. Orang mau hijrah itu nggak otomatis ya. Pertama-tama dia mungkin tadinya dari rok mini, belum bisa pakai hijab, pakai rok panjang dulu. Setelah rok panjang pakai hijab, kan gitu ya. Jadi proses. Ada juga yang langsung totalitas, ada. Oke, silakan saya kembalikan ke kelompoknya untuk di closing. Baik Pak, sebelum ditutup. Halo? Permisi Pak. Joshua, sebelum ditutup. Izin Pak, minta maaf ya tadi sebelumnya agak ada gurau tadi di Messenger. Gak apa-apa ya Pak? Apa sih? Minta maaf Pak ya. Ayo Pak. Ya, kalian nih kalau bicara perkuliahan nggak apa-apa, kalau berguraunya jangan di sini, nanti terekspos loh. Iya, nanti disadap. Parah nggak, orang sudah lupa. Oke, lanjut. Silakan. Paujil sudah datang tuh, Paujil suruh closing deh. Ayo silakan. Oh, ada kesimpulan. Paujil yang baca deh. Mana suaranya ini? Allah. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle,
yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Demikianlah Hilang suaranya. Wis. Video Bella Sarina Prayogi. Paujil mana Paujil? Hadir, Oh Pak. ini Paujil. Paujil Toya, ya Paujil Toya. Closing, tutup. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya telat tadi Pak. Jadi banyak ketinggalan. Ayo, demikian. Paujil, suaramu Jil. Paujil, suaranya. Dihidupkan dulu unmute-nya. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya telat tadi Pak, baru pulang Pak. Ya ada closing. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf saya telat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Minta maaf. Saya perwakilan kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang Paujil ini.